dalam praktek meta, meditasi meta itu secara Buddha mengajarkan secara sistematis memancarkan meta untuk diri sendiri dulu, lalu kepada orang yang kita hormati. Tujuannya supaya memudahkan kita memancing kebahagiaan. Nah, juga ketika kita nggak punya meta, kita nggak akan bisa bagi ke yang lain. Makanya kita bikin meta dulu, artinya bikin nyaman diri sendiri dulu dengan meta, kita pancarin untuk diri sendiri lalu ke orang lain. Setelah kita punya, baru kita bagi ke yang lain. Nah, untuk ngebagi pun ya setelah kuat, setelah berhasil, baru ke orang yang kita nggak kenal, ke orang yang punya masalah dengan kita, baru kita bisa. Nah, dalam prakteknya pun kalau hanya per satu kelompok, ini akan berbeda kekuatan dari metanya itu sendiri. Orang yang kita hormati mungkin metanya akan sangat powerful. Oke, anggap 100% powernya. Tapi ketika kita latihan meta sama orang yang nggak kita kenal, mungkin bisa turun 70% powernya. Karena nggak dapat feel-nya. Apalagi sama musuh kita, itu udah 30% mungkin. Langsung drop. Nah, itu ada ketidakseimbangan waktu memancarkan meta. Makanya setelah bisa per kelompok, akhirnya Buddha mengajarkan bertahap digabung, dikolaborasi, diri sendiri, orang yang kita hormati, orang yang netral, dan musuh, dengan tujuan menyeimbangkan kekuatannya. Kalau untuk diri sendiri kita pasti full, ya. Lalu kepada orang yang kita hormati pasti juga full 100%. Nah, karena sudah dapat polanya, orang yang netral pun akhirnya kepancing bisa 100%. Karena langsung pada saat itu langsung ganti objek 100%, dan juga ke musuh pun akan 100% pada akhirnya. Jadi kekuatan metanya tuh seimbang dan kuat. Itu yang dibilang Sima Sambida, menghancurkan batasan, breaking the barrier. Nah, jadi metanya universal pada siapapun sama. Filosofi ini sangat baik. Filosofi ini Buddha mengajarkan kita dalam hal berbuat baik sama. Jadi bukan hanya meta yang kekuatannya kuat dan seimbang ke semua makhluk, ke semua golongan, tapi juga ketika kita berbuat baik, ketika kita menjadi sukarelawan, Anda pun, kita pun harus melayani dengan baik kepada siapapun. Kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang biasa-biasa saja sama kita, kepada bahkan yang punya masalah dengan kita, kita harus tunjukin kualitas pelayanan kita. Itu standarnya ya high quality. Itu akan menjaga standar kita dalam melakukan kebaikan. Ya, jangan sama orang yang kita hormati baik, orang yang biasa-biasa saja, ya sudah biasa saja. Bagi kamu orang yang bermasalah sama kita, ya udah dikasih juga udah bagus banget bisa dibilang. Ya, nah ini yang harus kita jaga. Nah, meta terus kawya waca, berdana juga sama. Standar itu harus kita jaga. Karena itu akan menunjukkan kualitas kita. Kualitas yang tidak pilih-pilih kepada siapapun, dan itu akan ngebentuk kekuatan kita sendiri. Nah, ini akan bermanfaat buat kita ketika kita punya kesempatan bertemu kondisi yang baik. Kita sudah terlatih dan itu akan sangat baik. Ini pelajaran dari meta supaya kita bisa kembangkan. Ya, Bante pernah kasih contoh tentang kesabaran. Ya, Anda bisa sabar kalau dimarahin Bante mungkin. Karena menganggap Bante lebih tinggi. Atau ya sekali lagi takut kualat. Iya, mungkin. Ya kan? Tapi coba kalau dimarahin sama teman Anda atau orang di bawah Anda bisa sabar enggak? Kesabaran Anda diuji. Nah, kira-kira seperti itu. Kan ini terjadi. Ini sih wajar, ini proses dalam perjalanan spiritual. Kita
kita jaga standar kualitas itu dalam berbuat baik. Berbuat baik balik lagi bukan cuma meta saja, ya berdana, bahasa Yahweh waca, Anda bersabar, Anda pancarin meta, Anda istilahnya yang lainnya lagi, patidana, ya kan? Berarti pernah kasih contoh. Kalau misalnya mudita cita patanu modana, orang yang Anda suka, dia berbuat baik, Anda bilang sadu, sadu, sadu. Semangat banget. Giran yang ini sadu, sadu, sadu. Biasa aja gitu. Paling kalau apalagi kalau musuh dia berbuat baik, ya udah senyum aja. Nah, perbedaan kualitas kebajikan itu yang harus kita jaga. Itu ada kesempatan di sana. Ya, di sini harus kita kayaknya dhamma yang lain bisa kita apply dengan cara yang sama. Itulah cirinya dhamma. Jadi bukan hanya meta, sekali lagi kebajikan-kebajikan lain pun kita berusaha untuk jadi kuat dan seimbang kepada siapapun. Inilah yang dibilang universal, kebaikannya universal. Ini yang harus kita terus perhatikan, yang terus kita improve, kita perbaiki sehingga itu akan sangat bermanfaat bagi kita yang melakukannya ya. Oke.